Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Mas Edis, sudah saya jelaskan ya. Kenapa tidak ada istilah para Allah, Allahmu. Saya sudah jelaskan dari awal, Mas Edis. Kata Allah itu makrifat. Sampai paham gak sih isi makrifat? Kok saya harus ngulangi sampai berapa kali ini? Lafal ilah dijamakkan bisa, Mas Edis. Namanya alihah, Tuhan-Tuhanmu. Dalam Indonesia, ilah-ilahmu. Dalam bahasa Arab, alihah, ilahun. Lafal tunggalnya ilahun. Jamaknya alihah. Namanya jamak taksir. Dalam bahasa Arab namanya jamak taksir. Paham gak sih Mas Edis? Sangat paham Pak Ustadz. Nah, oke. Kalau sudah menjadi isim makrifat, ya, yang menunjukkan satu oknum, ya gak bisa dijadikan jamak lagi Mas Edis. Kalau gak pernah belajar bahasa Arab, memang gak pernah bisa menjelaskan ini. Lalu, contoh Mas Edis mengatakan, ada nggak dakwah nabi-nabi terdahulu di dalam Al-Quran? Mintanya Al-Quran ini guys, mintanya Al-Quran ya, yang membawa nama Allah. Ya banyak Mas Edis, banyak. Di dalam surah An-Nahl misalnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Setiap rasul yang diutus oleh Allah, mereka akan memerintahkan kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh nih. Kalau kita lihat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa? An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi Allah. Ilaihi Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Banyak Mas Edi, banyak sekali. Banyak. Minta berapa ayat sampean? Ya. Ketika kemudian Nabi Hud ya, wa ila akhahum huda. Ketika diutus kepada saudara kalian Nabi Hud. Wa ila thamud akhahum huda. Ani'budullah. Ya. Sembahlah Allah. Tidak ada selain perkara yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Berkali-kali di Al-Quran itu Mas Edis, berkali-kali. Minta ayat yang mana sampean? Dari Nabi Nuh ada, Nabi Musa ada. Sekarang saya tanya Mas Edis, pertanyaan saya belum dijawab. Kenapa di dalam Kejadian lafal bahasa Arab di dalam Bible? Coba tampilkan Mas Edis, Bible yang berbahasa Arab kepada saya. Pakai lafal Allah atau YHWH di dalam Kejadian 1 ayat 1. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 3, 5, 4. Pakai lafal Allah apa pakai lafal YHWH? Gak malu sampean Mas Edis. Ya, menyerang kata Allah padahal di kitab Anda tertulis Allah semua. Bayangkan itu. Ini ya. Saya kasih contoh Mas Edis. Dalam Kejadian misalnya. Kejadian 1. Ini kok pakai lafal Allah semua Mas Edis? Ini. Wada'allahu nur nahara. Wa ra'allahu nur annahu hasan. Wa qala Allah liyakun nur fakana nur. Fil bada'i khalaqallah. Kok pakai Allah semua di sini? Fa'amalallahu al-jilda. Kok pakai Allah semua ini? Wada'allahu al-jilda sama. Wa qala Allah litajtami'a al-miyah tahta sama. Kok pakai Allah semua di sini Mas Edis? Coba tunjukkan kepada saya. Ayolah. Anda mengkritik lafaz Allah tapi kitab Anda pakai lafaz Allah gitu loh. Dari mana sampai dapat lafaz Allah itu? Dari mana? Kalau tidak ada kata-kata para Allah, Allahmu, itu isi makrifat namanya saudara. Sampai kalau gak ngerti isi makrifat, belajar bahasa Arab dulu sebelum diskusi dengan orang yang pernah juara bahasa Arab gitu loh. Masa lafaz Allah ada semua di kitabnya gitu? Mau ngajarin? Allah karim, Mas Edis. Ganti Bang David. Terima kasih Allahnya. Sekian. Tanggapi ya. Oke. Saya tanggapi Pak Ustadz. Ya. Makin menarik diskusi kita ini, tapi sangat disayangkan ya, sekelas Gus pun ya tidak paham-paham. Pak Ustadz, saya sudah pernah mengatakan di dalam diskusi kita yang lampau, saya men-challenge
Kalau ada umat muslim yang bisa menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan LAI, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang. Tidak ada. Di dalam terjemahan LAI, kata Allah tidak pernah muncul satu kali pun. Yang muncul itu kata Allah. Begitu loh. Allah sama Allah nggak sama. Kalau Allah itu 5 hurufnya. Hurufnya Latin. A, L, L, A, H. Kemudian kalau Allah hurufnya 4. Alif, lam, lam, H. Aduh. Kan seperti itu Pak Ustadz. Oke lah. Tapi gini Pak Ustadz, intinya begini. Pak Ustadz tidak boleh loh. Gus Wapi tidak boleh membahas atau mempermasalahkan terjemahan. Namanya terjemahan. Iya kan? Kalau terjemahan nggak boleh kita merujuk kepada itu sebagai satu patokan yang mutlak. Kita harus kembali kepada naskah aslinya. Nah, begini Gus Wapi, apakah di dalam bahasa aslinya kata Allah itu muncul? Jawabannya kan nggak muncul. Di dalam naskah Bible berbahasa Yunani, kata Allah tidak muncul. Di dalam Torah, di dalam Tanakh, Torah Nevi'im Veketubim, ya, tidak pernah muncul juga kata Allah. Nggak pernah. Makanya tadi Gus Wapi mengatakan begini, para nabi di dalam Al-Quran, mereka mengatakan bahwa nabi-nabi itu sesungguhnya beribadah kepada Allah. Saya katakan itulah fitnah. Kenapa fitnah? Tolong Pak Gus Wapi camkan ya. Tidak pernah kata itu muncul dalam bahasa para nabi. Lalu bagaimana mungkin Anda nekat mengatakan bahwa nabi-nabi tersebut berbakti kepadanya? Sama tidak pernah kata tungkriung muncul dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana Anda nekat mengatakan sesungguhnya orang-orang Indonesia itu mereka menyembah kepada tungkriung? Loh, kami nggak punya kata itu Pak Ustadz. Seperti tidak ada para nabi di dalam Bani Israel yang punya bahasa Allah di dalam bahasa mereka. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini tidak pernah Ustadz singgung ini. Dari tadi dia ngeles. Pak Ustadz. Ya. Kenapa saya katakan bahwa Muhammadlah satu-satunya nabi yang memberitakan sesembahan bernama Allah? Karena Muhammad satu-satunya nabi setelah Musa ya yang tidak tahu hukum Taurat. Ini coba Ustaz, ini miris. Setelah Musa, semua para nabi itu rujukannya adalah hukum Taurat. Rujukannya hukum Taurat. Cuman Muhammad satu-satunya nabi yang tidak tahu hukum Taurat. Makanya sebenarnya dia itu sudah didiskualifikasi sebagai nabi. Setelah Musa, semua nabi itu rujukannya hukum Taurat. Coba, nabi siapa setelah Musa yang tidak merujuk kepada hukum Taurat? Gitu loh. Nah, sekarang begini Pak Ustadz. Nabi-nabi setelah Musa, itu namanya mengandung nama Tuhannya. Contoh, Yehezkiel, ada YHWH-nya, Yehnya. Kemudian Yesayahu, ada Yehnya. Bahkan Yesus sendiri, Yeshua, ada Yahnya, Yahweh menyelamatkan. Nah, di dalam Al-Quran Anda, ada 2 nabi, ya, setelah Musa, namanya adalah Zakaria, ada Yahnya, kemudian Yahya. Pak Ustadz, ini miris. Kenapa saya katakan miris? Kenapa tidak ada satu nabi pun yang mengandung nama Allah di dalam namanya? Nggak ada. Adapun itu bapaknya Muhammad, namanya Abdullah. Tapi sayang, kata Muhammad, dia ada di neraka. Nah, kita kalau mau jujur-jujuran Pak Ustadz, sebenarnya begini. Sebenarnya Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy, oleh pagan Quraisy dalam masa Fatroh. Nah, masalahnya Allah ini di blender, ya, dibuat seolah-olah menjadi Tuhan sesembahannya Bani Israel. Inilah fitnah yang keji yang dipercayai oleh banyak orang. Sungguh miris. Silakan. Tanggapannya. Berat ini, makin berat ini sebentar lagi. Bukan berat. Panggil Karena Jumai. bisa bahasa benar guys. Silakan. Ayo. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya salah lawan saya ini guys. Berat. Lawannya sama sekali gak bisa bahasa. Bayangkan. Kenapa nama-nama nabi tidak ada unsur-unsur Allah. Padahal nih di dalam kitab Anda ya, semua nama nabi di dalam kitab Anda tidak ada yang ada unsur Yesusnya. Bayangkan. Ada unsur Yesusnya. Aduh ya Allah. Gini Mas. Seharusnya sampai tampilkan data kepada saya ya, bahwa nabi-nabi terdahulu mengajak untuk menyembah kepada YHWH. Sampai kan tidak mau terjemah nih, nggak mau nih terjemahan. Saya tadi sudah menampilkan Bible Anda yang berbahasa Arab pakai lafal Allah. Bayangkan, Bible yang berbahasa Arab yang dipakai orang seluruh dunia pakai lafal Allah.
Seharusnya kenapa kok udah pakai lafal YHWH saja kalau memang berbeda? Kalau memang berbeda Allah dengan YHWH, kenapa kok udah pakai lafal YHWH saja ketika diterjemah? Bukankah YHWH itu adalah al-ismu asyakhsi, nama pribadi? YHWH kan Anda anggap nama pribadi kan? Bukan, itu namanya apa ya? Proper name kan? Proper name, bukan generic name kan? YHWH menurut Mas Edis adalah proper name, nama pribadi, bukan generic name, bukan nama umum. Coba tampilkan kepada saya Bible bahasa Arab ketika menerjemah YHWH menggunakan lafal YHWH. Seharusnya tetap jadi YHWH karena nama pribadi. Edis mau ke Amerika kek, mau ke Madura kek, mau ke Sulawesi tetap Edis. Kok jadi dari YHWH jadi Allah? Coba tampilkan kepada saya Bible yang menerjemah dengan YHWH. Kan YHWH proper name menurut Anda. Kalau nabi-nabi terdahulu yang menyebutkan lafal Allah itu ada di dalam Al-Quran. Sampai kan ngomong Al-Quran tadi. Ada nggak di dalam Al-Quran? Saya kasih contoh. Tulis ya, di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, ayat ke-65. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum Huda. Kami mengutus terhadap kaum Ad, yaitu Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Kata Nabi Hud kepada kaumnya, ayo menyembah kepada Allah. Ini saya kasih lafadznya, Mas ya. Saya kasih lafadznya. Bedakan Allah sama ilah, Mas. Sampai enggak paham dari tadi ini. Qala ya qaumi i'budullah, Allah. Ini kan ada 4 hurufnya. Loh, kalau tasdid itu 1 ya, ingat ya. Awwala mithlaini muharrakaini fi kilmatinid gimlaka mithli sufafi. Itu dalam Alfiyah, ilmu nahwu sorof, bab terakhir. Idgham namanya. Kalau ada tasdid, itu menunjukkan ada 2 lam, 1, 2. Di tengah ini dihitung 2, bro. Karena tasdid itu ada 2 lam jadi 1. Namanya itu tasdid. 5 ini. Ayo kon. Allah ada 5. Sampai enggak paham bahasa Arab itu loh ngajari saya. Malakum min ilahin. Beda sama ini. Lafal ilahun, ya. Lafal ilahun itu nakiro umum artinya. Lalu didatakan al nih. Didatakan al. Jadi Allah. Ketika sudah jadi Allah, maka tidak bisa dimaknai para-para. Gak bisa. Karena ini sudah menjadi isi makrifat gitu loh. Atau kalau kita baca di dalam ayat yang lain. Sampai tidak mau terjemahan. Coba tampilkan kepada saya. Ya. Musa mengajak YHWH dalam bahasa Arab. Dalam bahasa semuanya. Kenapa kok tidak diterjemah YHWH? Padahal proper name. Kenapa kok diterjemah Allah, Mas Edis? Ada nggak datanya itu? Atau di dalam surah yang lain. Surah Hud ayat ke-50. Wa ila 'adin akhahum Huda. Ya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Banyak ayat yang seperti ini. Banyak. Gitu loh. Allah, kata Allah, mau jadi bahasa apapun tetap Allah. Tetap Allah. Karena sudah dimarifatkan dengan al. YHWH diterjemah bahasa Arab jadi Allah. Gak malu. Pakai lafaz Allah, gak malu sampean pakai lafaz Allah. Seharusnya tetap YHWH, saudara. Mana YHWH-nya? Kok ganti-ganti nama gitu? Kok jadi Allah? Sekian. Terima kasih. Baik. Sayang sekali ya mengenai Zakaria dengan Yahya tadi sama sekali udah 4 seri nggak disinggung. Nggak disinggung. Nggak disinggung sama sekali. Nampaknya Ustadz Wafi menghindari pengakuan yang sangat memberatkan bahwa Allah sama dengan YHWH. Oke, baik. Tadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz Wafi. Di mana di dalam Al-Quran ada nabi yang mengandung kata Allah di dalam nama dirinya? Tadi saya bilang, tidak mungkin ada muslim yang bisa menunjukkan itu. Nggak mungkin. Lalu Pak Ustadz membuka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-65. Dikatakan di situ bahwa Nabi Hud ya kan, mengajak satu kaum, yaitu kaum Ad, supaya mereka menyembah kepada Allah. Tapi sayang 1000 sayang. Ini sayang 1000 sayang Pak Ustadz. Begini, kalau ditanya umat muslim, tolong, siapa Hud itu? Ya kan? Dia hidup pada masa pemerintahan siapa? Ya kan? Suku bangsanya apa? Bahasanya apa? Tidak akan mungkin umat muslim bisa menjawab. Nggak akan. Makanya begini, Nabi Hud ini ditengarai adalah sosok fiktif yang muncul di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena umat muslim tidak akan bisa membuktikan satu literasi pun tentang Hud ini. Ini mohon maaf ini, bahasa saya agak sedikit vulgar. Begini Pak Ustadz, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan bahwa Quran itu di dalam surat An-Nahl ayat 89 dikatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan kepada saya tentang Nabi Hud ini. Siapa Hud ini? Ya kan? Nanti kalau ditanya nasabnya kalian meninggal dunia. Pasti dari kitab karangan gitu loh.
Pasti dari kitab larangan. Semua yang kalian ungkapkan itu pasti tidak ada dari Al-Quran. Karena sesungguhnya kalian tidak percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Nah, kembali ke tema yang awal tadi Pak Ustadz. Nih, sebenarnya ya kita jangan panjang lebar. Jangan panjang lebar capek-capek. Sebenarnya begini Pak Ustadz. Al-Quran itu sendiri mengklaim bahwa Tuhannya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, itu sama dengan Tuhannya umat muslim. Tapi sayang, ini merupakan sebuah keputusasaan untuk menyamakan Tuhan dengan agama lain. Makasih Bang Yosua. Lihat ya, saya ini kan nih, saya akan ingat. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, ini poin pentingnya ini. Tolong, semua umat muslim, ingat ayat Al-Quranmu ini, jangan kalian lupa. Nih, katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami, dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya lah kami berserah diri. Loh, kalau kata Pak Prabowo, sorry ye. Kenapa saya katakan sorry ye? Tidak sama Tuhan kita Pak Ustadz. Di dalam Bible, nama para nabi itu mengandung nama Yah. Sementara di dalam Al-Quran menyamakan diri. Contohnya Yahya dan Zakaria kan mengandung nama Yah. Tapi kalian, karena kalian sudah menuhankan Zuma, kalian mengejek. Haleluya kata kalian. Ini kan kalian itu sebenarnya telah mengejek nama Yah itu. Padahal nabi kalian ada dua, Zakaria dan Yahya. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Tapi kalau menjelaskan jangan dari kaidah bahasa Arab. Karena kalau ditanya Zakaria orang mana, pasti jawabannya bukan orang Arab. Karena kalau orang Arab, zakar itu apa sih? Kan burung. Bahasa Arab burung itu kan zakar. Makanya nggak mungkin Zakaria itu orang Arab. Zakaria itu di dalam literatur Islam orang Yahudi. Yahya juga orang Yahudi. Jadi mustahil menjelaskan definisi namanya menurut kaidah bahasa Arab. Iya. Sama seperti nama orang Batak, Luhut Panjaitan, dijelaskan menurut kaidah bahasa Jawa. Ya nggak nyambung. Masa nama Luhut diterjemahkan menurut kaidah bahasa Arab? Nggak bisa. Harus bahasa dari mana nama itu berasal. Seperti itu Pak Ustadz. Jadi tolong merujuk ke situ. Zakar itu artinya burung katanya. Bro, Zakaria pakai za. Kalau zakar itu pakai za, bro. Aduh, astagfirullah. Membedakan hurufnya aja gak bisa dia loh. Kalau Zakaria pakai za. Ro, za. Setelah ro ada za. Zakaria. Nama ajam namanya. Di dalam Alfiyah, wal ajami wat ta'rifi mah. Ajam itu. Bukan bahasa Arab memang nama Zakaria. Ya wajar, bukan bahasa Arab. Zakaria bukan orang Arab. Yang saya tanya, kok ada Tuhan bernama Yesus, orangnya di Israel, bahasa setiap hari Aramaik, tapi namanya jadi Yunani. Namanya jadi Yunani, guys. Yesus. Kok bisa? Ayo. Orang Israel di Palestina sana, kitabnya bahasa setiap harinya Aramaik, tapi jadi Yesus. Yang parah lagi nih, Zakaria ketika masuk dalam perjanjian lama, jadi apa? Jadi apa anaknya yang bernama Yahya? Jadi Yohanes. Yohanes Pembaptis, bayangkan. Dari Yahya jadi Yohanes Pembaptis. Kan gak nyambung itu. Bedakan dis antara za dengan dzal. Kalau dzal, dzakaro, yadhkuru, dzakar, bisa bermakna burung. Kalau Zakaria itu pakai za dis. Tuh, lawan saya, ya Allah, ternyata kayak gini lawannya, guys. Lalu nanya lagi tadi, nabi-nabi kenapa kok ada unsur Allahnya? Aduh. Saya katakan di awal, berarti ini menunjukkan Mas Edis ini SDM-nya rendah, guys. Kenapa saya katakan SDM-nya rendah? Kata Allah itu makrifat, dis. Sampai pelajari apa isi makrifat dulu. Baru Anda nanya. Kenapa nabi-nabi terdahulu, ya, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ini kan sedikit yang orang Arab. Ya. Yang orang Arab ini sedikit. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Musa, Ilyasa. Ya wajar namanya itu udah ada kaitannya sama bahasa Arab. Di awal saya sudah menyampaikan, kata Allah itu dimakrifatkan dengan al dari lafal ilahun. Ya gak nyambung kalau ada lafal Allahnya. Bahasa Arab saja gak paham gitu loh. Gak bisa. Dan mohon maaf Mas Edis, Anda tadi bertanya Nabi Hud. Kalau sampai saya nanya silsilahnya, maka Anda akan kelimpungan, katanya Mas Edis. Bro, jangan nanya Nabi Hud terlalu jauh. Nabi Hud itu lahir di Hadramaut. Coba sampai buka di Sirah Nabawiyah. Ya, dari Sirah Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Kemudian kitab-kitab semua Nabi. Dia lahir di Hadramaut. Nah,
apa namanya itu ya? Nabi Hud terlalu jauh Mas Edi. Sekarang saya tanya, silsilahnya Yesus sudah selesai nggak dalam Lukas dan Matius? Silsilah Yesus itu ngawur, saudara. Di dalam kitab Lukas dan kitab Matius, ya, Lukas 3 dan Matius 1, silsilah Yesus itu loh kocar-kacir. Kok Tuhan punya silsilah? Silsilahnya dijelaskan di dalam kitabnya sendiri, tapi kocar-kacir. Yang satu bilang keturunan Nathan, yang satu bilang keturunan Salomo. Ini yang benar yang mana? Apakah hasil dari peroyokan? Karena ingin mengait-ngaitkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Yang satu bilang Salomo, yang satu bilang Nathan. Itu pun diloncat dari ayah ke kakek. Gak nyambung. Silsilah Tuhannya belum selesai, tidak usah bahas Nabi Hud. Tuhan Anda selesaikan silsilahnya. Antara Matius sama Lukas mana yang benar itu? Sekian, terima kasih. Baik, walaupun ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mereka tidak bisa fokus dengan tema. Mereka langsung lari. Tapi nggak apa-apa, kita jabanin. Perasaan yang lari-lari dia tadi. Kita jabani ya teman-teman ya. Oke. Ya, pertama-tama tadi Ustadz Wafi, saya katakan bahwa Hud itu ditengarai sebagai sosok fiktif. Ya kan? Lalu Ustadz Wafi mengatakan bahwa tidak, dia bukan Ustadz, bukan fiktif, bukan nabi fiktif. Dia lahir di Hadramaut, kata dia. Sayang sekali, referensinya bukan Al-Quran. Jadi begini Ustadz Wafi, Gus Wafi. Sebenarnya klaim Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Likulli syai'u, ya kan? Menjelaskan apapun, menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang, hanya di bibir saja. Ya kan? Engkau boleh bilang bahwa Quran menjelaskan, tapi sayang hanya di bibir saja. Ya hanya di bibir saja. Buktinya kalau kita tanya, Hud itu lahir di mana? Di Hadramaut itu di Quran mana? Oh, itu dari kitab karangan begini. Bukan Al-Quran. Oke, kita kembali ke poin kita. Tadi agak sedikit menyimpang. Begini Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bertanya, kenapa di dalam Kejadian 1 ayat ke-1 Yahweh dirubah jadi Allah? Gak ada Pak Ustadz. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Gak ada di situ. Bereshit Yahweh gak ada. Memang Bereshit bara Elohim. Memang Elohim. Gitu loh. Kok mana Yahweh? Memang gak ada di situ. Kata Yahweh gak ada. Nah, kemudian pertanyaan Anda kedua. Kenapa Yesus yang sehari-hari bahasa Ibrani kok jadi Yesus, kok jadi berbahasa Yunani? Begini Pak Ustadz, saya jelaskan ya. Pengaruh budaya atau menerjemahkan budaya orang mengaruh kepada budaya lain itu wajar. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Bayangkan dari Yunani sana, dari Latin sana sampai lo ke Indonesia. Saya kasih contohnya. Sri Sultan Hamengkubuwono itu di belakangnya tulisannya begini. X1, X2. Sekarang saya tanya, dari mana ceritanya? Dari mana ceritanya di Indonesia, di Pulau Jawa, tapi kok namanya X1? Dari mana jalan ceritanya itu? Nah ini Pak Ustadz gak ngerti. Makanya begini Pak Ustadz. Ada yang namanya bahasa internasional. Gitu loh. Nah Injil atau pemberitaan tentang Yesus itu gak ngendok di Israel sana, di Israel. Karena bahasa Ibrani itu yang make cuman rumpun kecil yang make. Sama seperti bahasa Indonesia yang make cuman orang-orang di Asia Tenggara. Bahasa internasional yang kita pakai dalam kajian yang umum itu bahasa Inggris, sekarang bahasa Inggris. Dulu bahasa Latin, bahasa Yunani. Makanya pemberitaan Injil itu go internasional gitu loh. Pemberitaan Injil itu makanya diberitakan dalam bahasa yang pada waktu itu bahasa internasional, yaitu bahasa Yunani. Sampai sekarang loh. Coba nama-nama pohon ya nama-nama misalnya fosil, Pithecanthropus erectus, itu semua bahasa-bahasa Yunani loh, jangan salah. Nama-nama ilmiah sampai sekarang itu bahasa Yunani. Lambda, beta, gamma, itu nama-nama Yunani. Ya kan? Satuan hambatan itu ohmmeter. Itu semua karena ilmu pengetahuan yang pesat memang bahasa Yunani. Gitu loh. Makanya pemberitaan Injil itu seperti itu. Tapi kita ke fokus yang utama nih Pak Ustadz. Terus tadi Yohanes, nama anaknya ini Zakaria. Ya, namanya jadi Yohanes. Di dalam bahasa aslinya itu Yohanan. Makanya jadi Yohanes. Nah, sekarang yang belum Pak Ustadz sentuh, gini Pak Ustadz, saya mau nanya ini. Ini biar kita nggak kemana-mana, fokus dulu. Pak Ustadz, saya mau nanya ini, serius nih. Apakah Gus Wafi setuju bahwa Allah itu sama dengan YHWH? Nah, kalau setuju apa alasannya? Kalau tidak setuju apa alasannya? Dan tolong ini dijawab ini. Kenapa ada dua nabi, Zakaria dan Yahya itu mengandung nama Yah?
Kalau kita tadi kan Pak Ustadz sudah bilang itu nama-nama ajam, maka mustahil itu dijelaskan menurut kaidah bahasa Arab. Nah, seperti nama Zakaria, kemudian Yohanan ya di dalam bahasa Ibrani itu mengandung nama Yah di dalamnya. Tolong fokus di situ Pak Ustadz. Karena udah 5 sesi Pak Ustadz nggak mau bahas itu. Saya rasa Pak Ustadz takut ini. Silakan. Takut sama jamaah dia. Silakan Pak Ustadz. Ayo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas Edis ya, saya ajari sedikit bahasa Yunani Mas Edis. Kayaknya lebih tahu saya Yunani daripada Mas Edis ini. Kok bisa lebih pintar Islam tuh bahasa Yunani daripada X itu bahkan bukan bahasa Yunani, itu Romawi Dis. Betul. Itu Latin Romawi, saya bilang tadi. Yunani. Jadi X Latin gitu. saya bilang tadi. Bukan Yunani itu. Yunani Bukan Romawi, itu Latin. Theos gitu itu Yunani. Ya, Arche, Hologos itu Yunani. Kalau X itu Romawi namanya Dis. Ya, itu pertama ya. Yang kedua, kenapa saya tadi menjelaskan silsilah Yesus? Karena Anda kemana-mana tadi. Nabi Hud dikatakan fiktif lah, dikatakan nasabnya lah. Makanya saya jawab, apapun kullu ma kharaja min lisanika ujibu dzalika. Apapun yang keluar dari lisan kamu, saya akan menjawab hal itu. Gitu loh. Jadi saya jawab, Dis. Kemudian Zakaria. Ya, Zakaria. Kenapa ada yah-yahnya? Kan begitu. Nah, itu kan bahasa di zaman Nabi Isa. Karena sezaman antara Nabi Isa dengan Nabi Zakaria. Sezaman, Dis. Di dalam literasi, Nabi Isa berbahasa Aramaik. Apakah ia itu kaitannya dengan Yahweh? Enggak, Dis. Enggak. Ini ya, bukan kata saya, Dis. Saya pakai rujukan, Dis. Ini, pakai rujukan. Sampai kan enggak ada rujukannya, Dis. Gitu loh. Sampai enggak ada rujukannya. Ini loh. Ini kena lagi kamu oleh Kristen Koptik ini ya. Turathul Kanisah Al-Qibtiyah. Ya, kajian gereja Koptik. Gak ada kaitannya di sini, Dis ya. Di sini ada bab namanya Al-Asma Al-Wasfiyah. Nama-nama sebagai sifat. Litamyizi ilahi Israel. Untuk membedakan ya Tuhannya Israel. Seperti apa? Yah ini. Wahakada. Yah. Ilyun. Kalau di bahasa Arab kan apa menjadi apa? Al-Aliyu. Ada yahnya. Al-Aliyu. Kalau nasab dibaca Al-Aliyah. Yang maha luhur. Ini sifat. Sedangkan YHWH itu bukan sifat, Dis. YHWH itu, ini ya. Nih. YHWH itu adalah proper name. Saya ulangi lagi, Dis ya. YHWH itu proper name. Nama diri. Dalam anggapan Anda. Tidak bisa YHWH disamakan dengan Allah. Tidak bisa, Dis. Kenapa? Allah itu proper name. YHWH ini sebenarnya bukan proper name. Bukan. Karena YHWH ini adalah tetragramaton. Apa tetragramaton? Singkatan. Beberapa kata disingkat jadi YHWH. Kok lebih paham saya, Dis, daripada Anda? YHWH itu singkatan. Singkatan itu. Dia yang maha hidup dan yang selalu ada. Al-Haya, Al-Baqa. Kalau dalam bahasa Arab. Maha hidup dan selalu ada. Al-Baqa. Hidup selamanya. Kekal. Lalu disamakan dengan Allah. Yang berupa proper name. Gak bisa. Gak sama, Dis. Gak sama. Gitu loh. Mau ngaji Ibrani tak ke saya? Gratis kok. Gitu loh. YHWH itu singkatan, tetragramaton namanya. Bukan proper name, itu generic name, lalu dijadikan satu. Lalu Anda dan sebagian dari orang-orang Anda mengatakan itu adalah proper name. Disamakan dengan Allah yang berupa proper name dari awal. Gak bisa. Gak bisa, Dis. Gitu loh. Jatuh-jatuhnya kalau dari singkatan, YHWH itu ke sifat nantinya. Lafal Yah dalam Zakaria, Yahya dalam Zakaria, itu adalah al-asma al-wasfiyah. Nama-nama sifat sama seperti Al-Ali, yang maha luhur. Tadi sudah saya sampaikan. Bukan dari saya itu, dari gereja Koptik, saudara. Mau belajar bahasa sama saya, Dis? Gitu loh. Jadi, ayolah, Dis. Kita itu pakai kalau mau bahas bahasa. Kalau bahas Al-Quran, Quran. Jangan bahas bahasa, minta dalilnya di Quran. Bukan likuli syiu. Likuli syai. Yang benar itu likuli syai. Bukan likuli siu. Apa sih yang tulis? Likuli syai. Maksudnya itu bab halal dan haram, bukan segala sesuatu. Makanya lihat, kalau belajar tafsir itu, kalau belajar Quran itu pakai pendekatan orang-orang yang ahli Quran. Biar bacanya ada siu, syai. Aduh, Saya ngikutin Rahmat kemarin masalahnya. Saya sudah syai tapi Rahmat bilang siu ya, saya ikutin dia. Oke. Saya lanjut ya. Ya, Kalau ada yang miring-miring memang saya akui. Coba, oke. Baik. Kita fokus nih. Itu saya kemarin diskusi sama Rahmat, Pak Ustadz. Saya sudah bilang likuli syai'u, tapi dia bilang likuli syi'u kata dia. Ya udah saya ikutin aja dia. Malah disalahin lagi sama Gus Wapi. Oke. Baik. Saya tanggapi ya satu persatu. Tadi Pak Ustadz Wapi mengatakan bahwa
kata Yah di dalam nama Zakaria maupun di dalam nama Yahya itu tidak ada hubungannya dengan YHWH di dalam Bible. Nah, tapi sayang seribu sayang Pak Ustadz, sayang seribu sayang. Rujukan dari Pak Ustadz adalah blog lagi. Blog tanya jawab dari Kristen Koptik. Ini yang miris teman-teman. Kaum muslimin, lihatlah seorang Gus. Ya, rujukannya apa? Rujukannya blog. Blog tanya jawab orang Kristen Koptik. Itu miris. Harusnya rujukannya adalah Al-Quran, Gus. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ankabut, ayat yang keberapa tadi, 46 tadi ya, dikatakan, katakanlah kepada ahli kitab, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya kami berserah. Ini bagaimana mungkin Al-Quran yang menyuruh umat muslim untuk berkata kepada ahli kitab bahwa Tuhanmu dan Tuhan kami itu satu. Tapi sayang, ahli kitab akan menjawab, sorry Iya, begitu loh. Karena begini Pak Ustadz. Sebenarnya akar masalahnya itu akan adalah Muhammad dulu. Muhammad itu kan mencari dukungan dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya kan? Dari ahli kitab. Makanya dulu kiblatnya itu ke Baitul Muqaddas, ke Baitul Maqdis. Ya kan? Nah, ketika kiblatnya ke Baitul Maqdis sama dengan orang-orang Yahudi ke Yerusalem, memang Muhammad ingin mempromosikan, mengatakan kepada orang-orang Quraisy bahwa Tuhan yang benar itu bukanlah Allah, bukan Al-Lata Al-Uzza, bukan Al-Manat, bukan yang kalian sembah di rumah berhala kalian di Mekah, ya, bukan di Ka'bah. Tapi sayang, begitu lamanya orang Yahudi tidak ada yang mengakui kenabian Muhammad. Nah, setelah Muhammad putus asa, barulah akhirnya kiblat dipindahkan bersamaan dengan kiblatnya orang-orang Quraisy. Karena orang Yahudi tahu, bagaimana mungkin ada nabi buta Taurat? Bagaimana mungkin ada nabi setelah Musa loh ya? Bagaimana mungkin ada nabi setelah Musa, rujukannya bukan Taurat, tidak ngerti Taurat. Gitu loh. Bagaimana mungkin dia berkata tentang Tuhan? Orang hukum Taurat aja dia kagak ngerti. Di dalam hukum Taurat itu ada ayat, ada 10 hukum ya. Jangan mengingini istri sesamamu. Tapi sayang Pak Ustadz, di dalam Al-Quran, Allah justru memprakarsai bagaimana Muhammad akhirnya menikah dengan bekas istri anak angkatnya, yaitu Zainab. Gitu loh. Kan ada. Maka kami nikahkan kamu dengan bekas istri Zaid, tatkala Zaid sudah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, agar tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi bekas istri anak-anak angkatnya. Pak Ustadz, di dalam Bible, hukum Taurat, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Di dalam Quran, kebalikannya. Jadi beda Pak Ustaz. Jadi sekalipun kalian mengatakan Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, kami hanya menjawab, sorry gitu loh. Ya, kemudian tadi masalah bahasa Yunani. Saya sekolah ini Pak Ustaz. Di dalam Al-Quran ada kata Injil. Dan Pak Ustaz sudah sering mengatakan, Gus Wapi, itu dirujuk, diturunkan dari bahasa Yunani, dari kata Euangelion yang artinya kabar baik. Sayang seribu sayang Pak Ustadz, Al-Quran atau bahasa Arab itu mempunyai kosakata yang sepadan dengan Euangelion, yaitu basyar, ya kan, kabar gembira. Makanya ada istilah yubashiruka innama ana rasulu li ahabalaki gulaman zakian. Yubashiruka, kami beritakan kepada kamu kabar gembira. Nah, basyar atau kabar gembira itu aturannya Injil itu bahasa Arabnya basyar, bukan jadi Injil. Gimana? Injil itu kan bahasa Yunani. Nah, sebenarnya secara tidak langsung Al-Quran telah mengiyakan bahwa Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Demikian. Silakan. Tis. Berat ini. Salah lawan. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kemana-mana ini ya. Temanya langsung kemana-mana. Pertanyaan saya gak ada yang dijawab loh. Tadi padahal tentang Yahya, tentang Yohanes sudah saya jawab. Tentang Zakaria sudah saya jawab. Tapi ketika saya meminta ya perbandingan antara saya pakai data dis. Anda mau mengejek data saya dari Kristen Koptik misalnya. Ini website resmi milik Kristen Koptik. Data Anda mana? Seharusnya sampean punya data pembanding Mas Edis. Amin harus punya data pembanding. Enggak loh, ternyata di dalam Kristen Protestan seperti ini loh. Kristen Koptik salah, keren. Saya ajukan keren. Kalau kata yang Eliun sepadan dengan Al-Aliyu yang maha luhur, berbeda dengan YHWH yang tetragramaton, singkatan dari YHWH itu gak sama. Sampai punya datanya, dis. Keren. Tapi setelah saya sampaikan dari kalangan Kristen Koptik, websitenya resmi, sampai cuma menyalahkan websitenya. Sampai gak punya data pembanding di sana. Apa data pembanding Anda? Kalau antara dengan YHWH sama sekali gak ada kaitannya.
lucu gitu loh. Saya dari tadi pakai kata loh. Kemudian tadi mengait-ngaitkan Injil. Injil adalah evangelion yang sama dengan Al-Bashar. Bukan Al-Bashar, Dis. Al-Bashar itu Al-Bashar itu artinya manusia, bisa bermakna kulit, itu Bashar. Al-Bushro, maksud kamu itu Bushro mungkin, kabar baik. Bushro, yubashiru, nah mereka mengabarkan kabar baik. Bushro, Dis, bukan Bashar. Kalau Al-Bashar itu manusia artinya, Dis. Aduh, salah lawan saya. Kemudian, kata Injil diambil dari kata evangelion. Coba, saya pengen tahu, Dis. Injil dari evangelion. Ya, perubahan katanya coba tampilkan kepada saya. Perubahan kata dari Injil menjadi evangelion. Bukan evangelion, bukan. Evangelion cara bacanya. Ya, coba sampaikan. Kalau kata Injil di dalam Al-Qur'an, ya, kalau kita buka di dalam kamus Arab yang mengenai Al-Qur'an, kamus bahasa Arab untuk Al-Qur'an itu dari kata an-najl wa huwal asluh. Pokok dari segala hukum. Pokok dari hukum-hukum yang terjadi saat itu di Bani Israel. Ada artinya, Dis. Ini saya tampilkan ya datanya ya. Pasti coba sampai ajari saya ya. Ajari saya, Al-Injil ini kan bahasa, Dis. Al-Qur'an itu bukan kamus bahasa, Bro, itu kitab suci. Saya mau nanya kalimat Injil bentukan dari menjadi evangelion di Bible juga ada. Coba sebutkan di Bible ada nggak? Kalimat Injil itu menjadi evangelion di Bible ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Dis, gitu. Karena itu ilmu bahasa. Alkitab al-munazzal ala Isa bin Maryam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Wa huwa minan najl. Diambil dari kata an-najl wa huwal asluh. Artinya adalah pokok, asal. Al-Injil aslun li ulumin wa hikamin. Sebuah asal dari beberapa ilmu dan hikmah. Ada, Dis. Saya pakai data, Dis. Kalau Anda mengejek data saya, mana di Bible? Ada nggak di Bible, Dis? Kata Injil setelah menjadi Yunani dibentuk menjadi evangelion. Coba saya pengen tahu. Pengen tunjukkan kepada saya data Anda. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali, Dis. Saya pakai data loh. Saya mengatakan kullu ma kharaja min lisanika ujibu dzalika bidalilin sahih. Apapun yang keluar dari lisan Anda, saya akan menjawabnya dengan dalil yang sahih. Hakadza indana min ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Data. Data dulu baru ngomong. Gitu. Bukan ngomong dulu, datanya tahun depan, Dis. Bukan. Gitu. Jadi, tadi sampai Mas Edis menfitnah Nabi Muhammad, saudara. Dengan mengatakan Nabi Muhammad menikahi wanita bekas Zaid bin Harithah. Padahal jelas di semua sejarah Zaid bin Harithah hanya anak angkat, bukan anak kandung Nabi. Pertama, ya anak angkat, nggak ada hubungan nasab. Zaid bin Harithah telah cerai dengan istrinya Zainab binti Jahash. Wanita setelah cerai halal dinikahi oleh siapapun. Apalagi perintahnya ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Bible, andaikan Daud tidak menikah dengan istri selingkuhannya Bathsheba, maka Yesus tidak pernah lahir. Anda punya Tuhan sekarang. Biar selamat datang di kebenaran. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Udah sedikit melebar kemana-mana ini. Padahal fokusnya tadi masalah tidak ada nabi yang memberitakan Allah. Oke, baik. Saya tanggapi ya, saya tanggapi. Begini Pak Ustadz, makanya yang saya sangat kecewa Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz kan mengatakan bahwa Injil itu dijelaskan artinya adalah sumber hikmah. Kan seperti itu. Tapi sayang seribu sayang Pak Ustadz, rujukannya lagi-lagi bukan Al-Quran gitu loh. Ini yang jadi masalah Pak Ustadz. Kenapa sih secara teori kitab sucinya umat muslim itu Al-Quran, tapi pada prakteknya kitab sucinya karangan ulama gitu loh. Makasih Firi, makasih. Ini loh Pak Ustadz yang berat, yang saya sangat kecewa di situ. Berkali-kali loh Al-Quran mengatakan bahwa Quran itu kitab yang memberi penjelasan, kitab yang lengkap. Makasih Nefirdi, makasih. Kitab yang lengkap, kitab yang memberi penjelasan. Tapi kenapa sih Pak Ustadz menjelaskannya bukan dari Al-Quran gitu loh? Sebenarnya begini Pak Ustadz, seandainya Pak Ustadz itu merujuk kepada Al-Quran, diskusi kita ini akan lebih pendek, akan lebih ketemu arahnya, nggak kemana-mana gitu loh. Sekarang saya kasih contoh begini, Al-Quran mengatakan, kalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Al-Quran mengatakan, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan kepada kami. Gitu loh, Al-Quran itu merujuk loh kepada Taurat dan Injil. Tapi sayang, kenapa yang dirujuk itu kitab karangan ulama? Gitu loh. Karena memang secara kaidah bahasa, kata Injil di dalam Al-Quran itu nggak bisa dijelaskan. Karena apa? Karena itu bukan bahasa Arab. Sama seperti begini loh. Ada orang Jawa nulis laporan dalam bahasa Jawa. Saiki aku melaporke bahwa Luhut bin Sarpanjaitan Arab berkunjung ke Surabaya.
Bayangkan. Terus diterjemahkan. Ini memang bahasa Jawa memang, tapi Luhut Binsar Panjaitannya itu nggak bisa dijelaskan pakai bahasa Jawa, nggak bisa, karena asal usul dari Luhut Binsar Panjaitan itu bukan dari tanah Jawa dan bukan bahasa Jawa. Jadi kalau memang ingin dipahami harus merujuk ke dari mana Luhut ini, kata Luhut ini berasal, gitu loh. Nah sekarang kalau kita mau menggunakan logika yang sehat, di dalam Al-Quran muncul kata Injil, muncul kata Taurat. Kata ini yang ngasih nama itu bukan orang Arab. Nggak mungkin dijelaskan pakai bahasa Arab. Itu namanya ngawur, Pak Ustaz. Sama kayak tadi itu loh. Masa nama Joko Susilo diterjemahkan menurut kaidah bahasa Batak? Ya meninggal kita. Nggak bisa gitu loh. Kata Taurat itu dilacak bahasa Ibraninya dari kata Torah. Artinya hukum, ketetapan, atau ajaran, pengajaran. Gitu loh. Kata Injil dilacak dari bahasa aslinya dari bahasa Yunani, dari Angelion, berita gembira, kabar baik. Masa kata Injil, kata Taurat dijelaskan pakai kaidah bahasa Arab? Ini namanya menjelaskan nama Luhut, nama bahasa Batak pakai kaidah bahasa Jawa. Kita mikir yang logis-logis saja. Nah, kembali ke tema. Di dalam Al-Qur'an Allah berbicara kepada Musa, Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Loh, itu kan ngomongnya bahasa Arab. Emangnya Allah ngomong sama Musa pakai bahasa Arab? Kan tidak. Orang Musa bukan bahasa Arab kok. Di dalam bahasa Ibrani, Musa itu bahasa aslinya itu Moshe. Artinya diambil dari air, menurut kaidah bahasa Mesir pada waktu itu. Karena dia lahir di Mesir, dibuang ke sungai Nil. Ditarik dari air itu nama Moshe itu. Mau dijelaskan pakai bahasa Arab. Dia meninggal dunia kita Pak Ustadz. Kita nggak akademis lagi. Kita bukan diskusi akademis, namanya diskusi iman. Repot kalau diskusi iman. Diskusi iman itu nggak bisa. Iman biarlah iman. Yang kita bahas itu ranah yang ilmiah dan akademis. Nah coba. Dengan bahasa apa Allah berbicara kepada Musa ketika dia mengatakan Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Nah, coba, makanya mustahil ada nabi memberitakan nama Allah. Itu cuman Muhammad, Pak Ustadz. Silakan. Lawan berat. Silakan. Makasih teman-teman. Pusingannya udah pusing. Bintang-bintang di mana sinarmu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Taurat artinya adalah hukum. Itu kurang tepat Mas Edis. Itu kalimat jadinya itu Mas Edis. Dari kata tor itu artinya cahaya. Aslinya artinya cahaya Mas Edis. Itu serapan kata. Loh, sampean jangan ngajari bahasa ke saya Mas Edis. Jadi kan ngajari bahasa. Torah ya, yang berarti instruksi atau sebuah hukum. Itu kalimat jadinya. Gitu loh. Kalau asal katanya itu bermakna cahaya. Gimana sih? Masa gitu aja gak tahu Mas Edis? Mau ngajari saya gitu loh. Gitu Mas Edis. Ya, ingat-ingat itu. Kemudian Mas Edis membahas perbincangan Allah dengan Nabi Musa tidak menggunakan bahasa Arab. Yang ngomong Nabi Musa sama Allah ngomong pakai bahasa Arab siapa Mas Al-Quran. Edis? Kan gak ada. Al-Quran. Kan gak ada. Nah, ini berarti kita harus dari awal guys ya. Kita harus dari awal jelaskan ini. Andaikan saya kembalikan kepada kitab Anda, pernahkah Yesus pakai bahasa Yunani ngomong? Ya, ngomong setiap hari nih pakai bahasa Yunani. Kan gak ada datanya. Gak ada datanya Mas Edis. Gak ada datanya. Lalu Mas Edis tadi mengatakan andaikan Wafi ini hanya pakai Quran saja, tidak pakai kitab para ulama. Ingat ya, saya garis bawahi Mas Edis ya. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang kita harus bertanya kepada ahlinya kecuali hanya Quran. Sehingga nggak ngawur kayak sampean penjelasannya. Ya. Yesus setiap hari ngomong bahasa Aramaik, perjanjian baru pakai Yunani. Bayangkan, pakai Yunani saudara. Dari mana istilah-istilah Yunani itu? Paulus, Theos, Kurios. Padahal setiap hari. Lalu kalau sampai mengatakan Nabi Muhammad gagal menyampaikan Islam, ingat ya. Ingat Mas Edis. Sampai sekarang tempat kelahiran Yesus itu mayoritas Islam loh. Jediat, selamat datang di kebenaran. Sampai detik ini di Bethlehem, mayoritas orangnya Islam. Ngapain Tuhan capek-capek turun, ternyata gak ada di kampungnya yang ikut dia. Ayo. Sampai nanya ke Palestina itu ya, di daerah Bethlehem itu ya. Tanyakan agamanya itu mayoritas apa? Kristen, Pret. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke Arab,
Secepat kilat Allah jadikan bangsa Arab menjadi bangsa yang ilmiah. Sampai detik ini 90% lebih orang Arab mayoritasnya Islam. Sampai Indonesia, saudara, mayoritasnya Islam. Tapi Yesus datang ke daerah Palestina, sampai detik ini tetap Islam. Gimana nih? Kok gagal? Ini yang gagal siapa berarti? Nabi Muhammad apa Tuhan jenengan? Gitu loh. Tapi ketika Kristen datang ke barat, Kristen datang ke barat Mas Edis, secepat kilat barat langsung banyak jadi ateis. Barat itu banyak yang murtad jadi ateis. Datanya saya banyak itu. Ya, yang murtad jadi ateis banyak. Nggak kayak di Arab. Sukses Nabi Muhammad Mas Edis. Menjadi bangsa yang ilmiah sekarang. Sampai Islam pun di Indonesia tetap menjadi mayoritas. Bahkan terbanyak, saudara. Kok dibilang gagal? Gitu loh. Yang gagal ini siapa? Kok susah-susah turun toh ke dunia. Sampai apa namanya itu? Sampai menyerahkan dirinya disalib. Ternyata tetap bangsa Islam yang terbanyak. Yang gagal siapa kalau kayak gitu? Gitu loh Mas Edis. Quran menggunakan bahasa Arab itu diterangkan dalam surah Yusuf. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Karena Quran ini turunnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Arab, bukan orang Jawa. Andaikan Nabi Muhammad orang Jawa, ya pakai bahasa Jawa Mas Edis. Nabi Muhammad orang Arab, turunnya pakai bahasa Arab. Makanya biar la'allakum ta'qilun, agar kalian paham. Yang susah, kitab sucinya turun di Israel, turun di Palestina, tapi ternyata mentok-mentok pakai bahasa Yunani. Kok bisa? Bahasa dari Tuhannya dikalahkan dengan bahasa internasional. Bukankah bahasa itu datang dari Tuhan? Kok bisa dikalahkan? Bahasa suci dari Tuhannya setiap hari disampaikan, jadi terjemahan. Terjemahannya pakai lafaz Allah lagi. Nggak pakai IHW. Baik, saya tanggapi, kita tanggapi ya. Sayang sekali, sayang seribu sayang, Ustadz Wapi tidak menjelaskan tadi bahasa apa Allah berfirman kepada Muhammad, kepada Musa ya. Ini berat. Tidak dijelaskan tadi loh. Ya, tadi Ustadz Wapi menanyakan kepada saya, emang siapa yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa dalam bahasa Arab? Loh, Al-Quran Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran beberapa kali kita lihat narasi bahwa Allah bercakap-cakap dengan Musa. Ketika Musa ya, dia jalan di lembah tua, dia melihat api kan di situ. Lalu Allah berkata, "Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Maka dirikanlah solat untuk mengingat aku." Loh, Pak Ustadz kok meragukan bahwa Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Apakah bohong ayat itu yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Nah, sayang seribu sayang, Ustadz Wafi sudah sedikit dia mengakui bahwa oh nggak benar. Sebenarnya ayat Quran itu nggak benar. Tapi sayang, Gus Wafi takut sama jamaah. Kita tahu, dia takut sama jamaah. Dia takut ingin mengatakan, wahai kaum muslimin, kabar buruknya bahwa Al-Quran kita itu tidak benar kaum muslimin. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah tidak pernah berfirman kepada Musa di dalam bahasa Arab. Sebab Musa bukan orang Arab. Makanya begini lagi, kembali lagi ke awal lagi. Kalau misalnya Pak Ustadz Wapi menanyakan, Gus Wapi menanyakan, bagaimana mungkin Yesus yang berbahasa Arab, sehari-hari berbahasa Arab, loh kok beritanya, kok pengabaran tentang dia dalam bahasa Yunani? Loh, masalahnya berita tentang Yesus itu nggak dikabarkan sama orang-orang lokal, dikabarkan sama orang-orang di internasional. Bahasa pada waktu itu bahasa Yunani, sama kayak begini loh Ustadz, sama kayak begini. Orang lokal. Misalnya Ustadz kan asalnya dari Pulau Jawa nih, dari Madura, ya kan? Kalau Pak Ustadz hanya ngomong bahasa Madura, ya kan? Yang denger ya cuman kaum keluarga, gimana? Nah, gimana caranya biar go nasional? Harus dirubah ini harus kita terjemahin pakai Indonesia. Biar orang Bali denger, biar orang Batak denger, biar orang Jawa denger. Yuk, iya, harus diterjemahkan pakai bahasa yang lebih luas. Nah, kalau nanti sudah Indonesia, baru pakai bahasa Inggris. Biar semua orang tahu. Masalahnya Gus Wapi kan lama di Indo. Gus, keluar dari Batam, nyebrang dikit aja. Udah nggak berlaku bahasa Indonesia loh. Udah nggak berlaku. Keluar dari Batam, masuk Singapura. Udah bahasanya udah Inggris. Masuk lagi, nyebrang lagi ke sono, nanti nyebrang lagi. Bahasanya jangan ngendok di tempat. Nah, begitu juga pemberitaan Injil, itu nggak ngendok di bahasa-bahasa Arab, bahasa Ibrani. Gitu loh. Nah, Pak Ustadz, makanya Pak Ustadz, ya, yang menjadi masalah begini. Kenapa? Tadi lagi bahas-bahas ke ateisme lagi. Kita nggak bahas ateisme loh. Nanti kalau kita ke Timur Tengah ya, survei membuktikan 50% orang Turki itu udah ateis. Iya. Loh. Coba baca itu.
Ya kan? Kemudian negara Timur Tengah itu berbondong-bondong sebenarnya sudah ateis. Karena apa? Karena mereka melihat perang yang berkepanjangan. Ya, bahwa memang agama itu bagi mereka bawa masalah. Tahu nggak Pak Ustadz? Saya di US ini ya, saya di Amerika ini ya. Teman-teman yang para apa namanya imigran yang dari Timur Tengah itu, mereka gara-gara apa? Ya, banyak di antara mereka itu di TikTok ini saya banyak ngobrol-ngobrol. Mereka udah ateis, mereka nggak percaya Islam. Iya kan? Nggak percaya mereka sama Islam. Jadi tolong fokus ke sini aja lah. Tema kita ke sini. Sekarang begini Pak Ustadz. Sekarang ya, yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustadz, begini. Tolong jelaskan kepada saya. Bagaimana mungkin Nabi Anda, nabinya umat Muslim Muhammad, memberitakan Tuhannya orang-orang Quraisy yang disembah oleh orang-orang Quraisy, yang mereka dipakai oleh orang-orang Quraisy sebelum bahkan di masa fatrah mereka itu menyembah Allah. Di dalam Al-Quran itu ada satu pertanyaan. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Makanya Muhammad dan orang Quraisy itu saling setuju. Nah masalahnya begini. Kenapa Tuhannya orang-orang Quraisy yang disembah di Makkah, di Ka'bah itu, dipromosikan sebagai Tuhannya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ini yang berat. Inilah fitnah yang keji yang sampai sekarang masih dipercaya oleh Gus Wapi. Silakan. Berat. Makin pusing kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sepertinya diskusi kita agak berbobot ini, saudara. Berat. Saya pakai data ya. Saya dari tadi pakai data loh. Tapi saya tidak menemukan satupun data yang ditampilkan oleh Mas Edis. Kata dia, saya harus pakai Quran. Tapi dari tadi, Mas Edis gak pernah buka Bible. Bayangkan. Coba tampilkan data itu. Pertanyaan-pertanyaan saya di awal kan banyak itu yang gak terjawab. Tampilkan. Contoh, saya minta dalil di Bible, kalimat Injil, lalu menjadi Evangelion. Perubahan kata itu dijelaskan dalam Bible. Di mana? Di mana Mas Edis? Di Bible. Ada nggak? Karena saya tahu Bible itu bukan kitab bahasa. Itu kitab suci yang Anda anggap sebagai kitab yang fenomenal. Sama seperti ketika Anda bertanya kepada saya, mana di Al-Quran? Penjelasan lafaz Allah. Al-Quran itu bukan kitab bahasa, saudara. Ini pertanyaan yang konyol sebenarnya. Saya sedang berhadapan dengan orang yang sama sekali gak perhatian dengan bahasa ini. Yang kedua, penulisan Bible dengan menggunakan bahasa Yunani. Alasannya, karena saat itu Yunani lagi populer di dunia. Keren kan ya, seolah-olah keren gitu ya. Agar bisa dibaca orang Bali katanya. Tapi terbukti saudara ya, terbukti. Banyak dari kalangan Islam yang paham bahasa asli Al-Quran, tapi sedikit dari orang Kristen yang paham bahasa Yunani. Jediar, saudara datang di saudara. Ayo, coba kita adu sekarang. Saya ngomong bahasa Arab, Mas Edis pakai bahasa Yunani. Pelanga-pelongo, saudara. Itu kehebatan Islam. Tetap menjaga bahasa aslinya. Sehingga Islam tidak menolak terjemahan. Mau diterjemah bahasa Inggris, ada. Mau pakai terjemahan Indonesia, ada. Mau pakai terjemahan Turki, juga ada. Tapi bahasa aslinya harus tetap baku. Karena kalau nanti terjemahan itu salah, maka kita akan merujuk kepada bahasa aslinya. Kalau Mas Edis, Yunani nggak bisa. Ibrani nggak bisa. Suryani, apalagi. Wamakoli inna rohmatan, kan gitu. Tambah nggak bisa. Sehingga ketika dari kecil orang Kristen sudah diajari terjemahan, kalau ada terjemahan yang salah, mereka nggak tahu bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya pun sudah terjemahan. Bayangkan, bahasa asli perjanjian baru sudah terjemahan. Apa? Yunani. Karena bahasa asli Yesus adalah Aramaik. Bahasa asli Yesus adalah Aramaik. Jadi bahasa perjanjian baru itu sudah terjemahan dari dulu. Diterjemah lagi ke Indonesia. Diterjemah lagi ke Yunani. Diterjemah lagi ke Jawa. Dari diterjemah. Beda sama Quran. Al-Quran, banyak orang Islam bisa membaca Al-Quran. Banyak orang Islam paham bahasa Arab, apalagi yang ada di pesantren, saudara. Tetapi ketika ada terjemahan yang salah, maka kita bisa mengoreksi mana yang salah dan mana yang benar. Itu kehebatan umat Islam, Mas Edis. Quran bukan tidak menerima terjemahan, tapi Quran tetap membakukan bahasa asli dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar suatu saat kita belajar bahasa Arab, ada ketikan yang salah dari terjemahan, kita tahu. Kalau Bible dari awal sudah terjemahan Yunani. Sedangkan bahasa asli dari Yesus adalah Aram. Diterjemah lagi Indonesia. Bayangkan. Makanya Mas Edis adalah, mohon maaf, umat salah terjemahan. Karena bahasa aslinya aja gak bisa gitu loh. Bahasa aslinya gak bisa. Bahasa Aram, yang asli berarti Aram. Yunani itu sudah terjemahan berarti. Jadi umat salah terjemahan ini susah kalau ngomong sama umat yang tahu teks asli. Gitu loh. Ini made in Islam ini, asli ini. Bahasa Arab. Dari awal Nabi Muhammad sudah keren itu. Gitu loh Mas Edis.
Hancur kalau ngomong sama Islam, hancur Mas Edis. Sudahlah. Kemudian, apa lagi tadi tuduhannya itu? Nabi Musa, ya, diceritakan di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Loh, saya kan sudah nggak ngomong dari awal Mas Edis. Quran dari juz 1 sampai juz 30 turunnya ke Nabi Muhammad, makanya narasinya pakai Arab Mas Edis. Narasinya pakai Arab. Berarti Quran terjemahan ya? Loh, narasinya terjemahan dari bahasa Nabi Musa, tapi bahasa asli Nabi Muhammad adalah Arab. Sudah Karena diakui. Al-Quran turun ke Nabi Muhammad, berarti bahasa Quran tetap eksis, asli gitu loh. Pret. Sudah diakui sama dia bahwa Quran itu kitab terjemahan ya teman-teman ya? Sudah diakui. Oh, ya enggak lah. Oke. Wah, framing. Tuh kan, tuh. Framing. Tadi mengakui loh Quran kita Ayo, terjemahan loh. framing kau. Teman-teman ditangkap ya, itu ya. Ya, ayo, lanjut. Itu videonya itu ditangkap itu teman-teman. Dia sudah mengakui Oh. bahwa Quran kitab terjemahan. Yes, yes. Ya, sayang sekali ya. Ini sekelas Gus loh. Tapi nggak ngerti temanya. Gus Wafi, kita ini bukan bahas mengenai umat yang paling hafal bahasa gitu loh. Kami ini nggak mendewakan bahasa. Memang saya akui bahwa untuk pendekatan yang paling dekat agar kita betul-betul mengerti makna yang sebenarnya, memang kita harus cari bahasa aslinya. Saya setuju dengan itu. Seperti apa bahasa asli Tuhan kita, yaitu Yesus ketika Yesus mengajar murid-murid. Bahasa aslinya itu bahasa Aram. Dari mana kita bisa tahu? Contohnya, ketika Yesus berkata, talitakum katanya. Evata, terbukalah. Itu kan dalam bahasa, di dalam masih bisa kita baca itu dalam Injil kita. Lalu Yesus berkata, Evata, terbukalah, yang artinya terbukalah. Nah, kata-kata itu mengindikasikan bahasa apa yang sesungguhnya aslinya digunakan oleh Tuhan kita, yaitu bahasa Aram. Saya setuju, memang dalam supaya kita betul-betul ngerti maksudnya, kita harus merujuk ke bahasanya. Tapi tema kita bukan itu, Gus. Mana? Coba Aduh, tunjukin. gimana sih? Tema kita bukan Betul yang itu. pakai bahasa Arab. Ada Gini Gus, tema kita itu adalah tidak ada nabi yang memberitakan sesembahan bernama Allah selain daripada Muhammad. Nah, tadi kan Gus Wapi sudah mengatakan bahwa Allah menceritakan kepada Muhammad karena Muhammad orang Arab, tapi ini pun nanti saya bantah ya, saya bantah. Tapi saya ikuti dulu narasi Gus Wapi. Muhammad orang Arab, Allah ngasih tahu nih sama Muhammad bahwa dulu Musa, saya dulu pernah ngomong sama Musa, Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Sekarang begini Pak Ustadz. Pak Ustadz di sini ada dalam satu dilema besar. Dilemanya begini. Ustadz Wapi mengakui bahwa itu hanyalah terjemahan ke dalam bahasa Arab. Ya kan? Bahwa Allah menerjemahkan kepada Muhammad bahasa Arabnya. Dulu memang kami nggak ngomongnya kami nggak bahasa Arab dulu ngomongnya. Tapi bahasa yang saya pakai dengan Musa. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bahwa sesungguhnya saya ini Allah. Nah begini Ustadz. Tolong terjemahin sama saya. Bagaimana sesungguhnya bahasa asli itu diucapkan sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Coba. Kan sesungguhnya saya ini Allah, inani anallah, itu kan bahasa Arab, terjemahan. Tolong, bahasa aslinya gimana dulu? Ah, meninggal nih kalau di sini. Dari sini nanti ketahuan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada sesembahan bernama Allah sebelum abad ke-7. Nah masalahnya begini, kenapa sekarang teman-teman muslim dengan pedenya mengatakan para nabi menyembah Allah? Loh, emang ada gitu nabi-nabi yang orang Arab? Kan cuman Muhammad doang. Jadi begini loh Pak Ustadz. Dulu ini coba disinggung Pak Ustadz. Orang-orang Quraisy, ya pagan Mekah, pagan Quraisy Mekah. Mereka itu kan menyembah Allah. Makanya beberapa kali itu mereka ditanya, jika kamu bertanya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Kan jelas tuh. Nah, sekarang begini Pak Ustadz. Coba. Tolong sebutkan kepada saya, di kamus bahasa Ibrani mana? Karena Al-Quran kan merujuk kepada Bani Israel. Ya Bani Israel. Ya kan? Ya Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran, tidak ada satu kaum yang lebih diutamakan daripada Bani Israel. Bahwa Bani Israel itu dikatakan di atas segala bangsa. Disebutkan. Ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tolong sebutkan Bani Israel yang berbahasa Ibrani itu. Jangan nanti Bani Israel dibilang bahasa Arab lagi. Bani Israel yang berbahasa Ibrani itu, tolong tunjukin di dalam kamus bahasa mereka muncul kata Allah barang satu kali pun. Kagak ada. Dan nanti balik lagi ke Elohim. Elohim bukan Allah Pak Ustadz. Elohim itu sepadan dengan ilah, bukan Allah. Aduh. Ya, tolong silakan. Itu poin pentingnya. Ayo kembali ke tema. Ayo silakan. Ibu Suwafi. Lelah.
Nampaknya Gus Fahmi salah lawan kan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman bisa menilai ya dari awal perdiskusian sampai detik ini siapa yang nunjukin data dan siapa yang hanya modal bertanya. Kan seperti itu ya. Saya dari awal minta Bible Perjanjian Baru dengan bahasa Aram yang asli. Katanya ada. Ada kan? Ada kan? Lalu kita bandingkan dengan nanti. Sama nggak? Itu akan menjadi poin. Kenapa saya bahas itu? Karena Anda di awal menyinggung tentang bahasa dalam Al-Quran. Andai kan Anda tidak menyinggung, saya tidak akan menyinggung bahasa dalam kitab suci. Anda menyinggung bahasa dalam Al-Quran seolah-olah Allah menyampaikan cerita Nabi Musa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah dengan bahasa Arab. Makanya saya minta sekarang, mana dalam bahasa Aramaik di dalam Bible Perjanjian Baru dari Yohanes sampai Wahyu. Coba. Lalu Anda mengatakan itu diterjemahkan bukan dari orang-orang lokal. Siapa yang terjemahkan? Marah. Saya pengen tahu. Yang nulis tentang Isa, Yesus itu siapa? Kalau bukan orang lokal. Murid-muridnya sendiri dianggap murid ya. Anggaplah murid. Meskipun saya punya data, Yohanes bukan Yohanes yang menulis. Wahyu bukan Yohanes yang menulis. Saya punya data itu. Nanti lah. Itu panjang nanti kalau di sana. Nah. Lalu sampai mengatakan Innani anallah. Ya. Jadi bahasa di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Ketika menceritakan bahasa-bahasa Bani Israel, Al-Quran sudah menyampaikan bilisani qaumih. Allah ketika berfirman dengan para nabi itu dengan bilisani qaumih. Ketika menyampaikan wahyu kepada para nabi, maka wahyu yang turun dari Allah bilisani qaumih dengan bahasa yang dipaham oleh kaumnya. Wajar Al-Quran pakai bahasa Arab karena waktu itu turun untuk bangsa Arab. Gitu loh. Ketika Nabi Musa, ya bahasanya Ibrani, bro. Ada Musa menyuruh nyembah kepada Yesus? Ada di dalam Bible? Ada gak? Gak ada. Gak ada sama sekali. Menyuruh menyembah kepada Theos, Nabi Musa. Ada nggak? Nggak ada loh. Saya ini lihat ya, saya perhatikan di dalam Bible ini. Semuanya, Bible sendiri menerjemahkan pakai lafaz Allah, saudara. Bayangkan. Bible sendiri menerjemahkan pakai lafaz Allah. Di dalam bahasa Arab. Andaikan Bible ini semuanya berbahasa Arab, maka terjemahan Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Allah. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Kenapa kok dari terjemah Yesus saja? Kan begitu ya, Dis? Nah, itu jawab, Dis. Jangan sampean dari tadi, dari awal, pertanyaan Anda selalu saya jawab pakai data, Mas Edis. Ya, selalu pakai data. Tapi ketika saya bertanya kepada Mas Edis, tidak satu pun dari Bible berbahasa Aramaik yang Anda tunjukkan. Ayo, coba kita buka Aramaik, Mas Edis. Buka, ya. Dengarkan saya ya. Buka Bible bahasa Aramaik, Perjanjian Baru. Lalu siapa Tuhan dalam Aramaik itu? Dibaca nanti. Siapa Tuhan dalam bahasa Aramaik? Gitu loh. Jadi, antara saya ketika menyampaikan data sama seperti Anda nanti. Anda pakai data, saya pakai data gitu. Jangan kemudian Anda bertanya, tidak pakai data. Mana buktinya? Ibraninya mana? Loh, dari tadi saya minta gak dijawab loh. Ada nggak ada bahasa Aramaik itu? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, Mas Edis. Kalau ada, bilang ada gitu loh. Karena begini, kalau Islam, Mas Edis, ya, Islam, saya katakan sekali lagi, tidak ada kitab suci tentang bertanya kepada ahlinya, kecuali hanya Islam. Islam itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu tentang Al-Quran, maka bertanyalah kepada ahlinya. Karena Al-Quran berbahasa Arab, tanya kepada orang yang ahli bahasa Arab. Yang benar-benar mendalami ilmu Al-Quran. Tidak seperti Bible. Bible gak ada perintah seperti itu. Bertanyalah kepada bapak-bapak gereja kalau kalian tidak tahu. Maka wajar penafsiran berbagai di mana-mana. Ya, wajar. Masalah Tuhan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kenapa? Penafsirannya tidak dirujukkan kepada orang yang ahli. Al-Quran, kita harus bertanya kepada ahlinya. Lalu Mas Edis mengatakan begini. Loh, buktinya Al-Quran mencontek disuruh Nabi Muhammad melihat kepada ahlul kitab. Nah, ini fatal lagi, fatal lagi. Dia pakai surah Yunus, teman-teman. Pakai surah Yunus ini ya. Mas Edis itu hanya modal terjemahan. Saya katakan, Mas Edis kekuatannya terjemahan. Waduh, tinggal 5 detik ini. Ya, saya jawab setelah ini ya. Saya jawab setelah ini ya. Ini ada datanya. Maksud dari ayat surah Yunus, bertanyalah kepada ahlul kitab sebelum kamu, itu ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir, la asyukku wala as'al. Nabi Muhammad tidak pernah bertanya dan tidak pernah ragu kepada habis, Allah. Ini saya tampilkan datanya. Waktu habis. Baik. Ini kayaknya dia bundir ini kayaknya dia ini. Bundir. Oke, saya buktikan ya. Saya buktikan. Ya, Aramaik. Baik. Saya mulai dulu dari yang paling belakang, biar yang paling fresh dulu ya. Bible Aramaiknya, tuh tampakkan dulu siapa Tuhan di sana. Ini waktu saya loh, Pak Ustadz. Yang sampai minta data. Aduh, kayaknya udah mulai kena nih mental. Pak Ustadz, sabar, ini waktu saya nih. Mas Edi nggak keluarin data sama sekali. Ini waktu saya loh, Pak Ustadz.
Iya, mana? Ya coba. Iya, coba, makanya coba. biar saya jawab nih satu persatu Ya, kan oke, banyak oke. pertanyaannya. Makasih. Baik. Jadi tadi dia begini, hanya Quran yang mengatakan tanya kepada ahlinya, kata Al-Quran. Di dalam Bible nggak ada seperti itu. Dengan bangganya dia mengatakan demikian. Di dalam Bible puncak tertinggi pengetahuan itu adalah Tuhan sendiri. Makanya ada satu ayat yang mengatakan, siapakah yang ingin menjadi penasehatnya? Masa Tuhan mau ada penasehatnya? Dan ya, gini, lihat ya. Kalau kita serang omongannya Gus Wapi. Gus Wapi bilang begini, kalau kita tanya semua umat muslim, siapa ahlinya Al-Quran? Mereka akan menjawab, Nabi Muhammad, kata mereka. Tapi apa kata ayat Quran? Saya bukakan Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-1. Hai orang-orang yang beriman. Ini tentang orang-orang yang mau tanya nih sama Muhammad. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Dan Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah maha pengampun, maha penyantun. Ini ada kata-kata begini. Orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Loh, katanya suruh nanya sama Muhammad. Giliran ditanya sama Muhammad, nanti katanya menyusahin kamu. Ini gimana nih Pak Ustadz? Masa suruh nanya sama Muhammad, tapi kalau nanti nanya sama Muhammad, nanti dijelasin malah makin susah. Yang ada Pak Ustadz, kalau dijelasin itu makin gampang. Ini dijelasin malah makin susah. Bilang aja Pak Ustadz, sesungguhnya Muhammad tiada mampu dan tiada sanggup. Gitu. Mana Bibel Arameknya? Sebentar ini waktu saya loh. Nampaknya ini berat ini. Pak Ustadz, Enggak, ini ya. ngomong aja gak ada. Aduh, ini waktu saya. Aduh. Nampaknya udah mulai frontal ini. Waduh, nampak udah raut-raut wajah. Waduh, berat ini, berat. Ngomong aja, siapa yang gak bisa ngomong? Gus Wapi, terima kasih teman-teman. Begini ya, Ya. Gus Wapi ya. Bibel Arameknya tambahkan. Loh, bagaimana mungkin Allah yang dia itu tempat bertanya malah suruh nanya ke orang lain, ini gimana Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu sudah menjawab kok. Bahkan Allah sendiri ngomentarin, bayangkan Quran mengomentari Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami, yang disebutkan sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Ya, bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang bertakwa berilmu berkata, kami beriman, bukan kami paham. Kami beriman bahwa ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah sekarang begini, kalau umat muslim ditanya, apa arti alif lam mim? Meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Bahkan Pak Ustadz yang terus-menerus mengklaim bahwa Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang terang. Lisan bahasa Arab yang terang. Tapi dalam buku-buku tafsir, didapati beberapa riwayat, bahkan Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar, tidak mengerti isi ayat-ayat tersebut. Karena memang ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya kan? Seperti misalnya, Rokim. Ya kan? Nah itu sudah pernah saya jelaskan Pak Ustadz. Itu merupakan kesalahan tulis. Kesalahan tulis. Makanya sampai sekarang orang Islam tidak tahu apa itu rokim. Warokimi. Di situ kan surat Al-Kahfi itu. Ya kan? Bahwa tanda-tanda kebesarannya mereka masuk ke dalam gua. Dan rokim itu. Apa rokim? Ya kan? Nah selidik punya selidik. Di dalam buku yang berjudul Decoding atau berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran, bahasa Al-Quran menurut bahasa Syria, didapati bahwa itu kesalahan tulis. Dan itu masih bisa kita buktikan secara ilmiah bahwa itu kesalahan tulis. Aduh, saya nggak sempat jawab yang ini, nunjukin Pesita. Kita punya Pesita Pak Ustadz. Ada yang disebut dengan Pesita, yaitu Injil berbahasa Aram. Ah, seperti itu. Nggak percaya? Nggak percaya? Ayo, kita kasih naik Muslim. Kita kasih tanya dia, siapa tuanmu? Pasti mereka bingung. Oke, kita kasih naik ada. Oke, ini ada 3 guest ya. Ada 3 yang mengajukan permintaan naik, tapi satu pun diantaranya belum bisa menyalakan kamera. Jadi saya mohon maaf ya. Kepada Muslim yang lain, ayo ini ya, sudah ada 1.900 orang menanti-nanti. Mari. Mari kalian naik. Jawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Siapa tuannya orang Islam? Disinilah kau akan menggali kubur. Kau akan menggali kubur. Nah, ayo silakan. Ini pertanyaan jebakan Batman ini. Selesai kau kalau ini. Zoom aja lari kalau ketemu pertanyaan ini. Lari kalau ketemu pertanyaan ini. Ayo, silakan. Silakan. Takut mereka kalau bahas ini.
Putra bungsu. Ayo kita kasih naik putra bungsu. Ya, selamat siang putra bungsu. Waduh, si putra bungsu. Ayo bro, silakan kamera bro. Berat. Oke, kita kasih turun dulu ya teman-teman ya. Sudah berat ya. Kita kasih naik lagi, ada si Tole. Tole. Halo si Tole. Tole. Silakan nyalakan kamera Tole. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Ya, Bro Tole, saya mau tanya dulu nih Bro Tole, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, baik Bro Tole, pertanyaannya, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Silakan. Di Islam gini ya, sebelum aku jawab ya. Di Islam nggak ada nama Tuhan. Hanya Tuhan ya. Bedakan Tuhan sama Tuhan ya. Ya enggak, maksudku gini dulu. Dis, gini dulu, dengerin dulu lah kalau orang ngomong. Dis, enggak, pertanyaan itu sederhana loh bro. Siapa tuannya orang Islam? Iya. Allah, B. Muhammad. Kalau di Islam tuh adanya hamba sama Tuhan, nggak ada Tuhan. Oke, baik. Ya. Baik. Adanya Apa hamba bahasa sama Arabnya Tuhan. Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Bahasa kamu Arabnya? Bilang apa coba? Rob. Bahasa Arabnya apa? Rob. Rob. Iya. Kenapa? Siapa Robnya Ya, orang Tuhan, Islam? kan? Siapa Robnya? Tadi kau bilang nggak ada. Kalau Robi, Tadi kau bilang orang Islam nggak ya punya Allah lah. Rob. Tuhanku Allah. Sampai hari Tuhanku ini Allah. orang Islam belum punya Rob. Berat. Tuhanku Allah. Yuk, Kenapa sekali emang? lagi. Kalau Sekali lagi, Tuhanku saya ulang Allah. pakai bahasa Indonesia. Hamba. Kalau hamba kita hamba. Aduh, ngomongin nggak beraturan. Kita ngomong satu-satu bro, Tole. Satu-satu ya. Ayo. Iya, Tuhanku Siapa? Allah. Hambaku, aku hamba. Kalau aku hamba. Aduh. Muhammad hamba. Siapa Ya. tuannya orang Islam? Siapa tuannya orang Islam? Tuhan umat Islam Allah. Tadi katanya nggak Hamba, punya hamba Tuhan. Allah. Sekarang Muhammad, tiba-tiba punya saya ini hamba Allah. Muhammad Coba hamba belajar Allah. baca dulu, Kenapa? belajar baca. Apa yang kamu pikirkan? Nggak, coba belajar baca dulu. Siapa? Hah? Belajar baca. Iya, kalau di Islam itu Nggak bisa nggak ada baca, kan? Tuhan, adanya Tuhan. Nggak bisa baca, mereka sudah rendah. Iya. Siapa? Siapa? Apa? Pertanyaanku adalah kamu ini Tuhan sama Tuhan. Tidur kau di bawah. Udah aku bilang, kalau mereka dikasih pertanyaan ini, muter mereka kalau dikasih pertanyaan ini, muter. Nah. Oke, kita kasih naik lagi, ada Sarnubi. Oke, kita kasih naik Sarnubi. Halo, selamat siang Sarnubi. Selamat siang. Oke, silakan nyalakan kamera Sarnubi. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Sarnubi? Ya, silakan. Oke. Bang Sarnubi, apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah, orang Muslim. Oke. Karena Muhammad tidak bisa membaca, maka saya harus pastikan dulu apakah Anda juga seperti Muhammad menjadi orang yang tidak bisa membaca. Benar. Apakah Anda bisa membaca? Bisa. Baik, silakan dibaca ini. Tapi boleh saya bertanya dulu nggak? Aduh, berat ini. Berat ini pertanyaannya ini sangat berat. Satu aja. Sebentar dulu, Sarnubi. Ya. Tolong bacakan ini. Siapa tuannya Islam? Oke, A atau B? A. Allah, baik. Oke, berarti Allah itu Tuhan ya. Diam dulu kamu. Duh, Makanya oh, aku ini tanya nanya ke kamu. Berarti Allah Bahasa Tuhan. Tuhan itu kan dari mulut kamu. Bahasa Tuhan itu. Siapa tuannya orang Islam? Kau bilang Iya, apa? benar. Kamu Berarti yang nanya Allah Tuhan. cuma Tuhan. Kenapa kau edit jadi Kenapa? Tuhan? Saya dari mereka. Kenapa yang kau Tuhan edit itu. jadi Tuhan? Dari kalian. Kenapa kau edit jadi Tuhan? Cuma Tuhan. Dia kan Tuhan. Kau edit jadi Tuhan. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang rugi. Hai orang pintar, Oke, orang sok selamat pintar. tinggal. Kamu orang sok pintar kan kamu yang Memang nanya itu berat loh. mereka ini. Tuan diganti jadi Tuhan. Sudah Tuan diganti jadi Tuhan. Sungguh kamu ini nekat yang nyata. Saudara-saudara.
Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar. Tito Revolusi. Oke, kita kasih naik Tito Revolusi. Halo, selamat siang Tito Revolusi. Selamat siang, abangku. Ya, silakan nyalakan kamera Tito Revolusi. Oke. Silakan. Oke, Bang Tito, jangan merokok Bang, nanti kena pelanggaran. Oke. Oke, Bang Tito Revolusi, apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah, seorang muslim. Oke, saya dengar-dengar konon kabarnya Muhammad buta huruf. Terus, Nah, saya ingin pastikan dulu apakah Anda termasuk orang yang buta huruf juga. Oke, baik. Kalau gitu Anda bisa membaca. Silakan dibaca pertanyaannya. tapi bacanya salah tuh, Bang. Loh, kok salah? Salahnya dari mana? Ini pertanyaannya. Siapa Ya, Bang. tuannya orang Islam? Ayo, silakan. Abang salah buat tuannya itu bukan tuan. Udah aku bilang. Pokoknya udah aku bilang. Mereka kalau ditanya ini meninggal di tempat. Meninggal di tempat kalau ditanya ini. Oke, silakan. Siapa? Itu tuan bukan Tuhan. Oke, sebentar. Bang, tahu nggak bahasa Arabnya tuan apa? Tahu? Di dalam Al-Quran, di Tahu. dalam terjemahan Al-Quran, kata tuan ini bahasa Arabnya tahu nggak apa? Tuan itu kan majikan, Om. Ya, bahasa Arabnya. Itu kan bahasa Indonesia kan? Bahasa Arabnya apa? Ya, abang kan mau beranarasi mau maksud abang Tuhan kan? Bukan. Tuan ini kan bahasa Indonesia. Tuan, majikan, pengatur, pemimpin, pemilik. Itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya tahu nggak apa? Ya, Apa bahasa Arabnya? enggak. Coba. Ah, bahasa Arabnya itu adalah Rob. Sudah. Terus? Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Aku enggak jawab karena itu salah tulisannya. Berat. Sudah aku bilang. Makanya begini Bang. Ya, Ku sarankan abang yang supaya salah umat tulis, muslim bukan saya muktamar yang bisa dulu. jawab. Kalian harus muktamar dulu karena kalian belum ketemu siapa Tuhan kalian. Allah Pak Muhammad. Ini masih bingung ini yang mana ini. Kalian harus Kalau mengadakan konsili dulu di tahun Kalau abang 2025. sebut Tuhan, baru saya Untuk jawab. menentukan siapa sesungguhnya Kamu Tuhan tuh yang kalian. bodoh. Apakah Allah, apakah Muhammad. Karena ini sudah tahun 2025 loh. Ya, Orang Kristen sudah konsili Nicea Tulisanmu tahun salah. 325. Kalian belum konsili. Iya. Berat saudara-saudara. Silakan yuk. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Itu bukan Tuhan, Tuhan. Oke lah Bang. Sampai ketemu lagi Bang Tito Revolusi ya. Kita masih mencari muslim yang bisa menjawab ini teman-teman. Jadi pertanyaan aduh, sampai capek. Ya. Aduh, berat. Sungguh berat pertanyaan ini, saudara-saudara. Terima kasih, user topinya. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian, saya katakan satu kali lagi. Teman-teman, besar harapan kita, besar harapan saya ya teman-teman ya, di tahun 2025 ini, kita punya rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya, ingin memberikan kolekte supaya rumah apologet berdiri, teman-teman bisa klik foto profil saya. Nah, tapi sayang kalau kalian sudah selesai acara ini, biar bisa ngeklik foto profil saya dan memperbesar. Kalau lagi siaran begini, kalian klik foto profil saya, yang ada kalian nonton siaran langsung. Jadi bisa kalian mampir ke beranda, ya, mampir ke beranda profil ini, kalian bisa lihat di deskripsinya itu ada tulisan kolekte. Teman-teman bisa klik saja link kolektenya itu, ada link Saweria di situ, klik saja. Nanti di situ ada teman-teman nomor rekening dan banknya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa support di situ langsung ya, teman-teman ya. Mari kita bersatu padu, kita wujudkan berdirinya rumah apologet. Ya, teman-teman ya, supaya kita punya rumah apologet seperti itu, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, Bang, saya nggak ngerti itu, Bang, klik link Saweria. Di mana ngekliknya, berandanya juga di mana, saya nggak ngerti beranda itu. Nah, teman-teman bisa langsung support dengan cara, tapi saya tampilkan sebentar ya, saya nggak bisa tampilkan lama-lama, saya hanya tampilkan sebentar saja. Silakan teman-teman bisa support langsung di sini. Nah ini, saya balikkan dulu badan saya sebentar, karena sebentar lama teman-teman ya.
Jadi silakan teman-teman tangkap layar dan support di situ. Oke. Kita lagi. Nah ini dia, ini ya. Si Uncup PA yang bingung ya. Muhammad adalah Rob tapi kadang on, kadang off. Iya, ini adalah jagoan kalian. Si Uncup PA yang mengatakan kadang-kadang Muhammad itu Rob, kadang-kadang bukan Rob, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan Rob. Sampai sekarang kabarnya Yusuf PI masih bingung. Iya, Yusuf PI sampai sekarang masih bingung. Tuh, apakah Muhammad Rob? Bingung dia, muter, muter. Sampai sekarang masih bingung dia. Apakah Muhammad itu Rob atau bukan? Ya, silakan. Haider. Silakan nyalakan kamera, Haider. Silakan Haider, nyalakan kamera Anda. Macet. Oke, silakan Haider. Muslim kah? Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Oke, baik. Sebentar ya, sebentar. Saya tampilkan dulu yang tadi. Sorry, sebentar. Nah, ini dia. Haider, saya mau tanya dulu nih kepada Anda. Berhubung Muhammad dikabarkan buta huruf, saya mau tanya dulu, apakah Anda juga termasuk buta huruf seperti Muhammad? Buta huruf tapi bisa baca, Bang. Gimana? Buta huruf tapi bisa baca. Buta huruf tapi bisa baca. Pengertian buta huruf itu apa? Apa pengertian buta huruf? Nggak tahu aksara. Tidak tahu aksara. Artinya bisa membaca nggak? Bisa. Muhammad buta huruf nggak? Ya buta huruf. Buta huruf, makanya kamu saya tanya. Jangan-jangan kamu seperti Muhammad tidak bisa baca. Makanya saya pastikan dulu. Apakah kamu bisa baca? Ya bisa. Oke, silakan baca dulu Bang. Silakan. Pertanyaan kamu ini koplak dis. Saya mau dijadikan kopi. Sudah aku bilang kan, pertanyaan ini berat. Iya. Berat, Bertanya itu saudara-saudara. otaknya Kalau nggak orang Islam waras. ditanya pertanyaan ini, Iya. mereka akan lari tunggang langgang Pertanyaannya itu seperti orang pertanyaan yang agak habis waras. lempar rumah tawon. Lari. Saya mau dijadikan kopi. Gimana itu? Sebentar, Saya mau coba yuk. dijadikan kopi. Siapa? Iya. Siapa? Siapa tuannya orang Islam? Gak Ya, punya siapa? tuan. Ah, Kalau Allah bin Tuhan Muhammad. punya. Allah bin Muhammad. Siapa tuannya Islam? Gak punya tuan. Kalau Tuhan Orang Islam nggak punya Iya. Tuhan. Sampai sekarang orang Islam nggak punya Tuhan. kamu sampai Orang Islam kamu sampai tidak gila gak bisa. tidak bertuan, saudara-saudara. Oke, sebentar, bro. Kamu tahu nggak bahasa Arabnya tuan ini adalah Rob? Rob itu Ah. kan banyak maknanya. Tahu nggak? Bahasa Arabnya tuan apa coba? Kamu tahu soal ilmu Islam? Bentar, bro. Bahasa Arabnya tuan adalah Rob. Percaya Iya, atau betul nggak itu. percaya? Lo percaya, Bang? Percaya. Tadi kau bilang Muhammad orang Islam tidak punya Rob kan? Apanya? Orang Islam tidak punya Rob. Ya punya dong. Enggak, tadi punya, sekarang nggak punya. Tadi nggak punya, sekarang punya. Siapa bilang nggak punya? Berat. Punya. Tadi kau bilang orang Islam Yang nggak tidak waras punya itu Tuhan. pertanyaannya Edi. Setelah bahasa Pertanyaan Edi Arabnya nggak Tuhan waras adalah itu. Rob. Oh, orang Islam punya Tuhan. Berat. Jual jamu jangan pakai umat Islam dong. Berat, Jangan jual. saudara-saudara. Iya. Ya berat. Kalau Sulit, saya mau dijadikan sulit. kopi ya berat. Iya. Oke lah, Bang Haidar, terima kasih sudah mampir ke sini. Kita berikan Iya. kepada muslim yang lain Iya, kesempatan nggak supaya apa-apa. mereka datang menjawab ya. Terima kasih Bang Haidar. Oke. Ya teman-teman, saya masih menanti-nantikan ada muslim yang masih cerdas sedikit ya teman-teman ya. Tolong dong nih kepada penggemarnya USUPI, kepada penggemarnya siapa lagi? Si Juma, Nandar, siapa lagi? Supaya mereka datang kemari. Atau setidak-tidaknya kalaupun saya datangi channel mereka, mereka harus berani menghina saya. Apakah di antara kalian tidak ada yang penasaran bagaimana kalau saya mampir ke tempatnya si Yusuf PI dan saya berdebat dengan dia, tapi tidak berani dinaikkan? Sudah berapa kali saya mengajukan permintaan naik ke tempatnya Yusuf PI, nggak dikasih naik. Mereka takut dan gemetar. Ayo, coba Yusuf PI, kau jangan ngintip-ngintip kau di bawah sana Yusuf. Yusuf, naik kau kemari. Si Uncup ini ngintip-ngintip. Silakan. Uncup PI, si Nandar, si Juma, siapa lagi?
Jagoan-jagoannya Muslim, ayo. Kalau kalian tidak berani naik ke sini, biarkanlah saya yang naik ke channel kalian dan akan saya obrak-abrik channel kalian. Tapi syaratnya, jangan kau sikit-sikit kau bisukan, kau tendang keluar. Jangan begitu. Ayo, diskusi pakai waktu. Berani nggak? Oh, tidak berani kalian. Oke, kita kasih naik lagi ada Epin. Silakan Epin, nyalakan kamera. Selamat siang Epin. Halo Epin. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Epin. Mari kita diskusi dengan baik. Oke. Kok gelap kok Epin? Ini jam berapa? Ntar aku nyalain lampu. Nyalakan dulu listrikmu itu Epin. Ini jam berapa Ntar. Epin? Masih juga siang bolong seperti ini. Sebentar Epin, kau di Gua Hira atau bagaimana? Hati-hati kau ke Gua Hira, Mana? nanti kau keluar-keluar jadi Mana? nabi. Mana? Epin, saya ingin Ya, mengajak gimana? diskusi dengan baik. Ya, Bisa diskusi dengan baik Epin? bisa. Oke, begini Epin. Kabarnya ku dengar Muhammad itu buta huruf. Ya. Ku tanya dulu, apakah kau buta huruf seperti Muhammad? Gimana kurang jelas gimana? Kan ku dengar-dengar Muhammad itu buta huruf dan umat muslim begitu cinta kepada Muhammad. Saya khawatir kau nanti mengikut-ikut Muhammad seperti Muhammad yang buta huruf. Makanya aku pastikan dulu, apakah kau buta huruf dengar seperti kau. Muhammad? Dengar dulu. Ya, Dengar dulu silakan. kau ya, Dis. Mau dia buta huruf, mau dia apapun, terserah lu mau bilang apa. Tapi Bukan, tapi junjungan saya mengkonfirmasi loh Epin. Kan Memang umat betul muslim dia kan buta begitu huruf. mencintai Muhammad. Nah, betul. nanti takutnya saya karena kau begitu cinta kepada Muhammad, kau ikut-ikut juga buta huruf. Makanya aku pastikan, apakah kau buta huruf seperti Muhammad? Kalau sutradaranya ya, memang dia buta Kamu huruf. berarti buta huruf juga? Tapi tetap dia sebagai junjungannya, Pak. Apakah kau buta Dis. huruf seperti Muhammad? Saya konfirmasi dulu. Kau tahu apa itu makna buta huruf? Buta huruf artinya tidak bisa membaca. Buktinya saya bisa. Iya, maksud saya kamu berarti tidak seperti Muhammad yang buta huruf ya? Ya, dia Oke, memang buta baik. huruf. Artinya tapi kamu tetap lebih dia baik timbang sebagai- Muhammad. Baik. Nah. Oke, silakan. Baca dulu pertanyaannya kalau begitu. Silakan. Siapa tuannya Islam? Oke, A atau B? Dis, bisakah kau perbaiki itu pertanyaannya? Itu Tuhan, Udah ya aku kan? bilang kan? Tidak aku bilang. Ini pertanyaannya berat ini. Bisa tidak kau Bukan perbaiki berat. pertanyaannya? Bukan masalah berat pertanyaannya. Sekarang saya mau tanya sama kau. Bukan, Ya. ini pertanyaannya sederhana nih. Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Sekarang saya mau tanya, siapa tuannya orang Kristen? Berarti ini tidak ada jawaban ini ya? Hah? Berarti Zong ini tidak ada jawabannya? Ya, begini, bisa ku jawab, ya kan? Silakan dijawab A atau B. Pertanyaan ini ya kan. Ini pertanyaan anak SD, anak TK juga bisa jawab. Ya, silakan. Tapi Jawabannya A atau B? Maksud saya gini, pertanyaannya itu ya kan, itu coba tolong dikoreksi dulu. Bukan masalah Kok dikoreksi? bisa jawab dan bisa jawab. Pertanyaannya ini, siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Bukan masalah bisa jawab dan gak bisa jawab. Cuma masalahnya, tolong kamu koreksi dulu. Sudah Iya aku kan? bilang teman-teman, orang Islam kalau ketemu pertanyaan ini, Oke lah. Sekarang saya mau tanya sama kau. Saya mau tanya sama kau. Saya mau tanya sama kau konsep pertanyaannya ini kan ya. Ini maksud kamu kan Tuhan, ya kan? Bukan ini loh, siapa tuannya? Makanya tadi kau suruh ku bilang, kau bisa baca atau tidak. Jangan-jangan kau buta huruf seperti nabimu. Makanya ku pastikan dulu, kau bisa baca atau tidak. Kau tadi sudah Sekarang bilang saya mau bisa. tanya sama kau. Ayo Siapa silakan, tuannya yuk. orang Kristen? Siapa tuannya orang Islam? A. Allah, B. Muhammad. Itu pertanyaan itu memang bukan masalah bisa jawab dan gak bisa jawab. Ya kan? Sekarang saya mau tanya sama kau. Oke lah, ya terima kan? kasih Bang Pen. Saya mohon Nggak, maaf maksudnya gini. karena kau tidak bisa menjawab pertanyaan yang sangat simpel dan sederhana. Jadi kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Ntar dulu. Nah, kalau gitu apa jawabannya dong? Ntar dulu, jangan langsung Oke, diturunin. Ntar dulu. siapa tuannya orang Islam? Ayo silakan ya, Pen. Siapa Tuhannya? Islam, ya kan? Tuannya, Tuhan. Siapa Tuhan? Ah, ini kau nggak bisa baca. Oke lah, ternyata kau masih sama seperti Muhammad, tidak bisa baca. Jadi saya mohon maaf, saya Ntar tidak layak dulu, ngobrol dengan orang ntar yang tidak dulu. bisa baca. Sekarang Saya ucapkan selamat tinggal. Gimana saya
mau diajak ngobrol dengan orang yang tidak bisa baca. Saudara-saudara, saya nanti bisa-bisa meninggal di tempat karena saya ngomong dengan orang yang tidak bisa baca. Gimana? Coba kau mumet nggak kalau ngomong sama orang yang nggak bisa baca? Ngomong sama bolot aja bisa bikin darah tinggi, encok, tumor, ginjal. Ayo. Ngomong sama bolot. Tolong bolot. Lot, gimana kabar Lot? Apa lo? Mumet ngomong sama bolot. Apalagi ngomong sama orang yang nggak bisa baca. Yang ada ntar encok, tumor, ginjal kalau ngomong sama orang yang bisa baca. Gimana? Terima kasih, Sir. Terima kasih. Ya, beginilah ya teman-teman ya, di hari Minggu ini saya mengocak perut Anda dan menghibur Anda supaya apa? Supaya tidak cepat tua. Supaya tidak cepat tua ya. Oke, kita kasih naik lagi ada check one. Oke, check one. Halo check one. Aduh, terpental. Oke, kita kasih naik ada Munarha. Oke, Munarha. Halo, selamat siang Munarha. Halo Munarha. Ya, halo Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Munarha. Oke, baik Munarha. Saya sapa dulu ya Munarha. Apakah Bang Munarha seorang muslim? Iya, betul muslim. Oke, muslim. Sekali lagi Bang Munarha, ini saya mengkonfirmasi. Ku dengar-dengar kabar beritanya bahwa Muhammad itu buta huruf. Apakah Anda buta huruf juga seperti Muhammad? Ya, enggak. Tidak, oke. Berarti Anda lebih baik dari Muhammad ya? Enggak juga. Loh, buta huruf sama nggak buta huruf bagusan mana? Mana lebih tinggi, buta huruf sama nggak buta huruf? Dari asumsi kamu. Gimana? Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada hamba-hambanya, gitu loh. Nabi Muhammad lebih mulia dari hamba-hambanya. Berarti kamu hambanya Muhammad? Ya? Berarti kamu hambanya Muhammad? Bukan, maksudnya. Duh, gimana? Mulia dari mana? Berat, saudara-saudara. Oke lah, jangan diperpanjang. Intinya kamu tidak buta huruf ya? Iya, betul. Oke, baik. Silakan kalau begitu dibaca pertanyaannya. Yuk, karena udah 10 muslim ini, udah kurang lebih 10 muslim, satu pun tidak lulus menjawab pertanyaan yang sederhana ini. Silakan. Sebelum saya jawab dari pertanyaan Abang, setelah saya jawab, apakah saya bisa bertanya kembali? Boleh. Silakan. Yuk, diselesaikan dulu. Ayo, baca. Ya, siapa Tuhannya Islam? A atau B? A. Allah. Oke, berarti sebentar dulu, kita simpulkan. Berarti Allah itu Tuhan ya? Iya. Bukan Tuhan. Oke, sekarang begini, Bang. Sebentar dulu. Allah Tuhan diedit jadi Tuhan. Kalian ini adalah orang-orang yang sudah mengedit Tuhan, kalian edit jadi Tuhan. Sungguh kalian ini tukang mengedit tahun 1923 masih Tuhan. Sekarang berubah jadi Tuhan. Sungguh orang-orang yang berubah-ubah. Tapi saya menjawab, betul? Dari kata Tuhan. Betul atau betul? Kata Tuhan. Betul atau betul? Dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Betul atau betul? Itu loh. Ternyata, jadi teman-teman ya, kalau mereka nanya, kan mereka suka nanya sama kita nih, di mana dalilnya Yesus itu Tuhan? Kita kasih tunjuk Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Terus itu kan bukan Tuhan tapi Tuhan. Kenapa kau edit Tuhan jadi Tuhan? Ternyata yang edit mereka. Tadi kan kita tanya kan, siapa Tuhannya orang Islam? Dibilang Allah. Nah, ternyata Allah Tuhan. Kau rubah jadi Tuhan. Ternyata mereka mengedit. Tukang edit ternyata berat. Oke, kenapa kau mengedit Tuhan menjadi Tuhan? Gini Bang, saya akan jawab kan. Kenapa? Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Adonai yang juga bisa. Kau lari ke bahasa Ibrani, bahasa Arab, lari ke bahasa Ibrani. Kenapa? Adonai. Coba kata Tuhan kau edit jadi Tuhan. Ayo. Tuhan dalam bahasa Ibrani adalah Adonai yang bisa diartikan sebagai Allah yang perkasa. Lompat-lompat. Berarti kalau umat muslim berkata kepada Allah, ya Tuhan, ya Tuhan. Berarti Tuhan ya. Sebenarnya tidak punya akal, tidak punya logika. Berarti Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Kenapa kau ganti Tuhan jadi Tuhan? Jawab. Ayo.
Kenapa bang? Kenapa kau ganti Tuhan jadi Tuhan? Bukan kita ganti. Oke, Allah Tuhan apa Tuhan? Ini bang, gini bang. Allah Tuhan apa Tuhan? Kata Tuhan itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Adonai. Berat, sebagai Allah yang jadi kita harus ikuti mereka sesuai dengan kedunguan mereka. Iya, jadi kita tidak perlu capek-capek, kita capek menjelaskan kepada mereka. Kita harus belajar dungu seperti mereka dungu. Jadi kita harus ikut-ikutan dungu juga. Jawablah orang dungu sesuai dengan kedunguannya. Ya kan? Anda yang lebih dungu. Seperti itu teman-teman. Inilah hikmahnya ya. Anda bodoh. Anda bodoh bukan manusia. Gimana logikanya? Silakan. Kenapa kata Tuhan Anda itu kau rubah jadi Tuhan? Anda memiliki akal, tidak membodoh-bodoh. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat. Ya, dukun lebih hebat, atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.